Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah kita masuk ke pertemuan kelima untuk pembelajaran matematika ya. Kalau kemarin kita sudah melewati bab 1 dan juga sudah ambil nilai evaluasi pembelajarannya kemarin tadi. Dan sekarang kita akan belajar tentang logaritma. Nah, kalau kemarin itu di pertemuan keempat sudah Ustadz kenalkan ya, apa itu logaritma, dan ini kita akan belajar lebih lanjut tentang logaritma beserta sifat-sifatnya. Oke. Nah, untuk notasi logaritma seperti yang kemarin ya, logaritma itu merupakan kebalikan dari eksponensial atau pangkat eksponensial ya. Contohnya yang kemarin itu ada 10 pangkat 3 itu kan sama dengan 1000. Kalau dinotasikan dalam bentuk logaritma itu sama saja ditulis seperti ini. Logaritma 1000 dari bilangan pokok 10 itu adalah 3. Jadi 1000-nya ini hasilnya ini ya. Pangkatnya itu sebagai menjadi hasilnya ya. Terus ada lagi 2 pangkat 5 sama dengan 32. Untuk bentuk logaritmanya itu logaritma 32 dengan bilangan pokok 2 itu adalah 5. Nah, jadi notasi logaritma itu bisa ditulis. Jadi E pangkat X itu sama dengan Y. Itu kalau kebalikannya bisa kita tulis juga dengan logaritma Y dengan bilangan pokok E itu adalah X. Seperti itu ya. Dilihat notasinya. Oke. Untuk sifat-sifat dari logaritma itu sendiri tidak jauh berbeda dengan sifat eksponensial ya, tapi kebalikannya. Jadi kalau misalkan yang pertama itu A, nih ya, logaritma A dengan bilangan pokok A itu hasilnya sama dengan 1. Nah, kenapa seperti itu? Nah, saya contohkan saja ya. Jadi kalau misalkan 5 log 5 ini sama dengan 1. Jadi kenapa seperti itu? Karena apa? Karena 5 pangkat di 1 itu hasilnya 5 ya. 5 pangkat 1 itu hasilnya 5. Jadi bisa disimpulkan logaritma A dengan bilangan pokok A itu sama dengan 1. Ada lagi sifat yang kedua. Ada logaritma 1 dengan bilangan pokok A itu hasilnya 0. Nah, contohnya nih. Contohnya ada logaritma 1 dengan bilangan pokok 7 itu hasilnya 0. Gitu ya. Kenapa seperti itu? Kalau misalkan kita ubah ke dalam bentuk pangkat, jadi 7 pangkat 0 itu hasilnya 1. Jadi kan 7 pangkat 0 kan 1. Semua bilangan yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Makanya kebalikannya itu logaritma 1 bilangan pokoknya A itu sama dengan 0. Jadi berapapun kalau logaritmanya 1 itu hasilnya 0. Balikan dari pangkat ya. Terus lagi ada logaritma A. Nah, kalau misalkan bilangan pokoknya tidak ditulis saja logaritma A itu sama saja bilangan pokoknya 10. Nah, di logaritma A itu sama saja dengan 10 logaritma A dengan bilangan pokok 10. Jadi 10-nya tidak ditulis. Seperti itu ya. Sama kayak kita itu akar ya. Misalkan akar 4. Akar 4 itu sama saja dengan akar 4 dengan pangkatnya, akarnya itu 2. Makanya 2-nya nggak ditulis seperti itu ya. Begitu juga dengan logaritma. Kalau misalkan tidak ada bilangan pokoknya ditulis, itu sama saja bilangan pokoknya 10. Seperti itu. Contohnya nih. Ada logaritma 100 itu sama dengan 2. Oke. Sama saja juga dengan logaritma 100 dengan bilangan pokok 10 itu 2. Kenapa 2? Tadi 10 pangkat 2 itu 100 seperti itu ya. 10 pangkat 2 itu 100. Ini juga ya. 7 pangkat 0 itu 1. 5 pangkat 1 itu 5 kebalikannya. Dan yang terakhir sifat logaritma selanjutnya yaitu logaritma B pangkat N
dari bilangan pokok A itu bisa kita tulis N dikali logaritma B dengan bilangan pokok A, seperti itu ya. Jadi pangkat N-nya ini pindah ke depan, jadi N dikali ya, seperti itu. Contohnya ada logaritma 2 pangkat 3 dengan bilangan pokok 2 itu sama saja dengan 3-nya pindah ke depan. Jadi 3 dikali logaritma 2 pangkat 2. Ini apa nih? Logaritma 2 pangkat dengan bilangan pokok 2 apa? Sama kayak ini sah. 1 yang hasilnya juga sama dengan 3 nanti. Kita masuk ke soalnya ya. Biar bisa dilihat seperti apa nanti penyelesaiannya. Oke. Di sini Ustadz ada logaritma 1000. Ingat tadi ya. Kalau misalkan bilangan pokoknya tidak ditulis artinya bilangan pokoknya itu 10. Jadi 1000 kita ubah ke dalam bentuk pangkat. 1000 itu artinya 10 pangkat 3. Jadi logaritma 10 pangkat 3 itu sama saja dengan logaritma 10 pangkat 3 dengan bilangan pokoknya 10. 3-nya kita pindahkan ke depan. Jadi 3 dikali 10 log 10. 10 logaritma 10 tadi apa? 1. Jadi 3 dikali 1 sama dengan 3. Mudah bukan? Jadi ingatin lagi dari sifatnya tadi ya. Kalau misalkan dia pangkatnya ini nanti ke depan. Terus juga kalau misalkan logaritmanya itu sama bilangan pokoknya itu sama, itu hasilnya sama dengan 1. Ada lagi misalkan nih logaritma 1 dengan bilangan pokok 4. Itu bisa kita tulis saja juga dengan 4 pangkat 0. 1 itu sama dengan 4 pangkat 0. Jadi 4 logaritma 4 pangkat 0 dengan bilangan pokok 4. Jadi 0-nya pindah ke depan. 0 dikali 4 log 4 berapa? 4 log 4 itu 1 ya. Jadi 0 dikali 1 sama dengan 0. Makanya tadi di sifatnya semua logaritma, kalau logaritmanya 1 itu walaupun bilangan pokoknya mau berapapun, kalau misalkan logaritmanya 1 itu hasilnya 0. Dapatnya hasilnya yang ini ya, dari yang tadi. Sesuai dengan sifatnya yang tadi ya. Terus lagi, nah ini ada lagi Ustadz nih, ada 4 log 16 ditambah 3 log 81. Nah bagaimana cara penyelesaiannya? Ya, intinya nak, jadi kalau misalkan seperti ini kita harus sederhanakan terlebih dahulu yang 16 sama 81-nya. Nah, gimana cara sederhanaannya? Lihat saja bilangan pokok dari logaritma itu. Jadi ada 4 sama 3. Jadi 16 ini kita coba untuk ubah ke bilangan berpangkat. Jadi 16 yang mana bilangan pokoknya itu 4 berapa? Jadi 16 itu kita ganti jadi 4 pangkat 2 ya. Biar nanti 4 sama 4-nya itu sama kayak gitu. Terus juga 3 log 81. Jadi 81-nya kita ubah ke dalam bentuk pangkat yang bilangan pokoknya 3. Jadi 81 berapa itu? 3 pangkat 4. Jadi hasilnya tadi 4 logaritma 4 pangkat 2 ditambah 3 logaritma 3 pangkat 4. Sampai sini paham ya? Selanjutnya apa ini tadi sifatnya? Kalau ada pangkatnya artinya pindah ke depan. Jadi hasilnya 2 dikali 4 log 4 ditambah 4-nya yang juga pindah ke depan. Jadi 4 dikali 3 log 3. Ingat lagi tadi 4 log 4 itu sama dengan 1. Ini juga 3 log 3 itu sama dengan 1. Jadi 2 dikali 1 ditambah 4 dikali 1. Jadi 2 ditambah 4 berapa? 6. Udah bukan? Jadi intinya kalau misalkan kita mau operasikan sebisa mungkin kita ubah ke dalam bentuk berpangkat di mana bilangan pokoknya itu sama dengan logaritmanya tadi ya. Seperti itu. Terus lagi ada 4 log 8. Nah kayak gini. Kan bilangan pokoknya 4 nih. Jadi sebisa mungkin kita ubah 8 ini jadi 4 pangkat berapa, seperti itu ya. Terus 8 ini Ustadz pecah jadi 4 dikali 2. 4 kali 2 8 kan. Jadi 4 log
Nah, 2 ini Ustadz ubah menjadi akar dari 4. Jadi 4 log 4 dikali akar 4 gitu ya. Akar 4 kan 2. Seperti itu. Terus lagi Ustadz ubah pangkatnya. 4 itu 4 pangkat 1. Akar 4 itu apa? 4 pangkat 1/2 ya. Terus 4 pangkat 1 dikali 4 pangkat 1/2 bisa kita operasikan. Kalau dikali pangkatnya artinya ditambah. Jadi berapa? 4 log 4 pangkat 1 ditambah 1/2 sama saja dengan 4 log 4 pangkat 3/2. 3/2 nya kita pindah ke depan jadi berapa? 3/2 dikali 4 logaritma 4 ya. 4 log 4 itu 1, jadi 3/2 atau bisa ditulis juga dengan 1/2. Paham ya? Jadi sebisa mungkin dan tadi yang Ustadz bilang ini dijadikan ke dalam bentuk perpangkatan yang ininya jadi 4 gitu ya. Nah, ini juga kalau misalkan ini ada 3, ini 81-nya kita ubah ke dalam bentuk 3 pangkat berapa nih? Biar nanti bisa kita jabarkan. Oke. Nah, untuk latihannya kita pemanasan terlebih dahulu. Ustadz ada 2 soal nih. Yang pertama, tentukan bentuk eksponensial dari logaritma. Jadi ini ada 5 log 125 sama dengan 3 nih. Nah, ubah ke dalam bentuk pangkat apa? Seperti itu. Terus juga pada yang B-nya itu logaritma X sama dengan 4. Nah, berapa nilai X-nya? Ubah ke dalam bentuk eksponensial juga sama. Ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Terus lagi, tentukan hasil dari 4 log 32. Yang tadi ya, ini bilangan pokoknya 4, jadi 32-nya ini kita ubah ke dalam bentuk 4 pangkat berapa sih? Biar nanti bisa dioperasikan. Begitupun juga dengan yang B. 2 log 32 ditambah log 100 dikurang 5 log 125. Ini cari 2 pangkat berapa? Ini tahu ya. Walaupun tidak ada di depannya ini bilangan pokoknya, tapi tahu bilangan pokoknya berapa tadi ya? Di sifatnya tadi. Terus juga ini 125 kita ubah ke dalam bentuk 5 pangkat berapa. Sampai sini paham ya? Jadi silahkan dicoba terlebih dahulu sebelum masuk ke materi selanjutnya. Masih ada lagi nanti sifat-sifat dari logaritma untuk menyelesaikan persamaannya atau fungsinya nanti ke pertemuan selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Nah, ini ada kutipan dari Buya Hamka di mana isinya murid yang baik itu hendaknya memiliki semangat dan dedikasi yang lebih besar daripada yang dimiliki gurunya. Jadi kalian harus lebih semangat lagi belajar. Seperti itu ya. Gurunya juga belajar, muridnya harus lebih semangat lagi untuk belajar. Saya ucapkan terima kasih dan selamat mengerjakan soalnya. Kalau misalkan ada kendala nanti bisa berdiskusi di Google Classroom atau WA yang sudah kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.